Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Seva Stefani Kwan dari kelas 8B nomor absen saya 27. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Pertama, Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional merujuk pada periode di mana sebuah bangsa bergerak menuju kesadaran identitas nasional dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dan dari penjajahan atau dominasi asing. Dalam konteks Indonesia, Kebangkitan Nasional dimulai pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Kebangkitan Nasional Indonesia meliputi sentimen anti-kolonialisme, penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, penyebaran ide-ide nasionalisme dari luar negeri, dan peran para pemimpin nasionalisme seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan banyak lainnya. Proses ini mencakup perjuangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Fun fact-nya, salah satu hal yang menarik dari Kebangkitan Nasional adalah keragaman cara dan strategi yang digunakan oleh para pahlawan dan aktivitasnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari kegiatan politik, pendidikan, pers, keagamaan, hingga perlawanan bersenjata. Semua itu menjadi bagian dari perjuangan untuk mengusir penjajahan dan meraih kemerdekaan. Selain itu, Kebangkitan Nasional juga menyoroti semangat persatuan dan solidaritas di antara beragam suku, agama, dan latar belakang sosial ekonomi yang ada di Indonesia saat itu. Selanjutnya adalah lahirnya Budi Utomo. Kebangkitan Nasional dimulai pada akhir abad ke-19, di mana muncul kesadaran akan identitas nasional dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Kebangkitan Nasional ini adalah lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang secara terbuka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu, Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah Kebangkitan Nasional. Pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II yang diadakan di Jakarta, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersumpah untuk bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah ini menjadi simbol persatuan dan semangat juang dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi lahirnya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda sama-sama menjadi tonggak penting dalam sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia yang menandai awalnya dari gerakan perjuangan menuju kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Salah satu hal menarik dari lahirnya Budi Utomo adalah bahwa organisasi ini merupakan organisasi kebangkitan nasional pertama di Indonesia. Didirikan pada 20 Mei 1908 oleh kelompok intelektual dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial bagi bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi ini juga menjadi cikal bakal gerakan nasionalis yang kemudian melahirkan organisasi-organisasi lain yang lebih radikal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada 1926 di Batavia, yang sekarang namanya adalah Jakarta, memainkan peran penting dalam lahirnya gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh pemuda-muda dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda pertama memberikan momentum awal bagi kesadaran nasional Indonesia. Di kongres ini terjadi diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah penting yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti pendidikan, kebudayaan, dan politik. Walaupun belum ada kesepakatan atau sumpah secara formal seperti yang terjadi pada Kongres Pemuda kedua, Kongres pertama ini menjadi titik awal dari pengorganisasian dan kesadaran kolektif para pemuda Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan dan persatuan bangsa. Jadi, Kongres Pemuda pertama, meskipun tidak langsung terkait dengan Sumpah Pemuda, tetaplah menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia karena menggambarkan kesadaran dan semangat perjuangan pemuda Indonesia pada masa itu. Salah satu hal menarik dari Kongres Pemuda pertama adalah
Acara ini diadakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1928 di Jakarta. Pada saat itu dikenal sebagai Batavia. Kongres ini dihadiri oleh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang mewakili beragam suku, agama, dan latar belakang budaya. Hal yang paling menonjol dari kongres ini adalah pengusulan dan pengadopsian Sumpah Pemuda yang menegaskan semangat persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi simbol penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia dan menjadi landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Yang terakhir adalah Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta adalah titik terang dan titik penting dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda di seluruh Nusantara dan merupakan tempat terjadinya peristiwa penting yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah janji yang diucapkan oleh para pemuda yang hadir dalam kongres tersebut untuk bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Sumpah ini menegaskan tekad para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan untuk memperkuat persatuan bangsa. Kongres Pemuda kedua dan Sumpah Pemuda menjadi simbol penting dalam gerakan kebangkitan nasional Indonesia karena menandai kesatuan dan semangat perjuangan para pemuda dari berbagai suku, agama, dan latar belakang untuk mencapai kemerdekaan. Kongres ini juga menjadi titik awal untuk menggalang dukungan lebih luas dari masyarakat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Dengan demikian, Kongres Pemuda kedua dan Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia, menandai kesadaran nasional yang semakin berkembang dan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Salah satu hal menarik dari Kongres Pemuda kedua adalah fokusnya pada penyatuan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai organisasi dan latar belakang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kongres ini diadakan pada 28 Mei hingga 1 Juni 1928 di Surakarta dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Yang menarik, Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi tunggal yang mewadahi Sumpah Pemuda Indonesia, yang kemudian melahirkan Pemuda Indonesia, organisasi pemuda yang menjadi motor penggerak perjuangan kemerdekaan. Selain itu, di Kongres ini juga dibahas strategi dan taktik lebih lanjut untuk melawan penjajahan Belanda. Sekian materi tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda dari saya. Terima kasih.